Aku pulang, Bu. Bu, Arif pulang. Bu, ini untuk Ibu. Aku bawa menantu. Menantu? Bukannya menantu sudah ada di sini? Kenapa kamu masih di sini? Bu, aku cariin Ibu yang lebih baik. Maya, masuklah. Bu, ini menantu Ibu, Maya Wijaya. Kami baru menikah. Menikah? Kamu dengannya sudah menikah? Betul. Bu, orang tua Maya. Orang kota. Ibu di desa. Ke kota tak nyaman. Pernikahan tak ajak Ibu, tapi kami bawa permen. Ini langka. Coba Ibu. Perempuan tua desa. Memang tak tahu apa-apa. Kubunuh kau, dasar durhaka. Bu, Ibu ngapain? Aku dengan Sari, hanya bertunangan, belum nikah resmi. Tak sah. Sekarang, semua cinta bebas. Gaun pengantin, lamaran, upacara kalian sudah kuno. Cincin berlian ini, mungkin kalian belum pernah lihat. Arif Santoso. Surat dan kupon catah yang kami kirim. Selama ini, kami berhemat makan roti jagung kasar, hidup melarat untuk mengumpulkannya. Bagaimana bisa kau belikan dia? Cincin berlian? Kamu yang suka rela memberikannya, aku tak memaksamu. Sudahlah, sudah. Jangan nangis lagi. Aku kasih kamu uang. Cepat pergi sana. Dua lembar uang kertas 10 yuan hitam ini, anggap saja sebagai biaya pengasuhmu. Di luar 3 tahun kerja, pun tak akan dapat sebanyak ini. Aku pukuli kau. Keluar! Di rumah ini, tak ada orang tak tahu balas budi sepertimu. Kalau ada yang harus pergi, dia yang pergi. Ini rumahku. Sekarang, di kota, sulit dapat bahan pangan. Di desa lebih mudah. Beberapa ruangan ini akan jadi rumah pengantin kami. Betul. Kalau memang tak ada tempat tinggal, tinggallah di sini. Jadi pengasuh kami, layani kami. Serumah dengan orang tak tahu balas budi sepertimu, aku tak mau. Aku keluar saja. Takut jadi bahan gunjingan orang. Sari, ayo pergi. Kita tak perlu terima perlakuan ini. Minggir! Bu Kaksari, kenapa kalian datang? Kakakku mana? Bukankah dia pulang hari ini? Jangan sebut lagi kakakmu yang tak tahu balas budi itu. Dia benar-benar keterlaluan. Intan Santoso, bilang ke Dokter Santoso. Mulai sekarang kami bertiga akan tinggal di asramamu. Baik, baik. Bu, jangan repotkan Intan. Hanya demi melindungiku. Tak apa, tak apa. Dokter Santoso di desa ini sangat ramah. Gudangnya ini, saya yang urus sebagai petugasnya. Menantuku sayang, kau sudah merawatku bertahun-tahun. Wajar aku lindungi kau. Kau rapikan dulu barang-barang. Aku ke bukit lihat. Ada sayuran liar atau tidak. Kak Sari, cepat duduklah. Di masa paceklik begini, kulit pohon di bukit, akar rumput, semuanya sudah habis dimakan orang. Mana ada makanan lagi? Tahun 2026, tahun. Ponsel batu bata ini cukup unik. Mereka semua pegang. Mungkin jatuh, cepat kembalikan padanya. Barangmu jatuh.
Ini memang ponselku. Terima kasih, Bu. Kalau bukan Ibu, ponsel baruku ini bisa hilang. Tak apa. Begini, berikan ponselnya padaku. Aku transfer uang terima kasih. Aku tak punya itu. Tunggu sebentar. Bayar. Bu, bawa ini pulang. Ini enak. Roti jadul ini, di zaman itu, hanya orang kota yang bisa makan. Bawa ini pulang, makan malam hari ini, sudah ada jatahnya. Kalau begitu saya tak sungkan. Kasihanilah. Tempat ini luar biasa. Duduk saja dapat uang. Uang tahun 2026 ini, sepertinya beda dengan zaman saya. Minggir, minggir. Kalau tak kasih uang, jangan halangi jalan. Hambat rezeki saya. Pergi. Kamu... Uang 10 yuan hitam. Sepertinya saya punya Harga terbaru uang 10 yuan hitam. Kenapa saya tak pernah dapat sepotong uang 10 yuan hitam? uang 10 yuan hitam. Saudara, di sini beli kembali dengan harga tinggi, uang 10 yuan hitam. Saudara, kalau yang ini bisa ditukar berapa? Tergantung kondisinya. 1 lembar 1 harga. 1 lembar. Coba lihat, yang ini berapa? Ini kualitas terbaik. Jual tidak? Kalau jual, 22 juta rupiah. 22 juta? Kurang, saya tambah 2 juta lagi. Hari ini saya beli putus. Boleh. Uang ini bernilai 22 juta? Baik, saya mau uang tunai. Kebetulan sekali. Saya baru ambil dari bank. Ini. Silakan hitung. Pas, tak kurang sedikit pun. Ini kartu nama toko saya. Kalau ada barang bagus lagi, langsung cari saya di toko. Banyak sekali. Di sini nyaman sekali. Apapun ada, entah kapan, di tempat saya, bisa hidup begini. Barang-barang ini, gimana bawa pulang? Selamat datang di ruang sistem. Semua barang bisa disimpan di sini. Ajaib sekali. Saya beli lagi, simpan di sini. Benarkah aku berputar saat sistem berbunyi, bisa pulang? Sungguh praktis. Ibu, kau akhirnya pulang. Aku sangat khawatir. Sorry, lihat ini apa? Lihat. Beras. Beras. Pelankan suara. Jangan sampai orang dengar. Sekarang tahun paceklik. Bahan pangan sangat langka. Ayo, masuk dulu. Cepat. Ibu, kau kemana? Iya. Intan, kenapa kau bangun? Sulit berjalan. Cepat, cepat tidur lagi. Ibu, aku dan Kak Sari khawatir padamu. 2 malam ini sudah dengar dari Kak Sari. Tak sangka Kak Arif. Jangan khawatir. Aku baik-baik. Kak Arif, diorang tak tahu balas budi. Sudahlah, Intan. Jangan bahas dia. Nanti ibu buat kejutan. Daging, ini bukan mimpi? Ibu masak semur daging. Bagaimana? Aku potong daging. Aku rebus air. Aku bantu ibu. Jangan. Kau duduk saja. Kau ini, tunggu makan enak.
Aduh. Terima kasih, Dr. Santoso. Aku bilang ke Maya nanti. Ibu, barang rongsokanmu ini, pantaskah masak untuk ini? Lihat, ini beras kasar baru. Kalau tidak bisa, kau minta maaf saja. Pulang dan layani baik, layani Maya saja. Apa? Cuma tukar sedikit beras kasar. Sombong apa? Aku yang cerdas seumur hidup. Kok bisa punya anak bodoh kayak kamu? Cepat pergi. Ci! Nanti kamu bakal mati kelaparan dan nangis minta tolong padaku. Siapa yang bikin kamu kesal? Istriku. Ini yang kamu bilang, hidup enak setelah nikah sama kamu. Dibilang 20 kilo tepung terigu buat mahar, tapi nyatanya nggak ada apa-apa. Setiap hari cuma bisa makan roti jagung kasar. Soalnya ini tahun paceklik. Kita masih ada makanan, sudah bagus. Si nenek tua sebelah cuma bisa kunyah kulit pohon. Aku dengar, Pak Tua Saputra sebelah mau cari istri lagi. Leluhurnya keluarga terpandang. Gimana kalau kita nikahkan adikmu sama dia? Tukar 20 kilo tepung terigu? Ide bagus. Lagi pula, dia kan orang tak berguna. Pinter banget istriku. Makanan siap. Diam aja ngapain? Cepat makan. Bu, bukan ibu gunung. Cari sayur pakis? Kok bisa dapat banyak begini? Ini kan tahun paceklik. Dengar ya. Jangan bilang siapa-siapa. Aku ini alami hal aneh. Tahu nggak? Bu, belum pernah dengar. Hahaha. Ada pepatah gimana ya? Langit tak tutup jalan. Jalan keluar selalu ada. Iya. Kalian tahu saja. Jangan bilang siapa-siapa. Aku mau ke sana. Beli sabun lagi. Handuk dan lain-lain. Untuk ditukar kupon jatah di pasar gelap. Semprotan bela diri. Orang sini juga takut serigala. Ambil 2 juga. Jaga-jaga ketemu di malam hari. Kalian cari siapa? Aku cari istriku, Intan Santoso, Adikku, kapan jadi istrimu? kakaknya yang tanda surat nikah Hadad. Tertulis jelas, mau ingkar lagi? Orang ini berani jual adik sendiri untuk ditukar dengan bahan pangan. Kak Sari, ada apa? Istri, aku jemput pulang? Aku bukan, jangan sembarangan panggil. Baik. Mau baik malah minta kasar. Siap-siap saja. Kawan-kawan, ikat dia bawa pulang. Jangan masuk. Jangan masuk. Jangan masuk. Berhenti. Ibu, Kalian mau apa? Ibu mertua, adik. Aku jemput Intan pulang. Hah? Kau lebih tua 3 tahun dariku? Berani panggil aku ibu mertua? Pergi sana tak tahu malu. Lihat, surat nikah Hadad sudah ditandatangani. Uang hantaran 20 kati tepung terigu sudah diambil. Keluargamu mau ingkar janji? Arif Santoso ini... Pernikahan ini, aku tak mau mengakui. Sekalipun tak punya kemampuan, aku tak akan jual anakku. Warga sekalian, nilai mana yang benar? Keluarga ini sudah menerima uang hantaranku. Sekarang mereka ingkar janji. kami tak terima uang hantaranmu. Cari Arif Santoso saja. Kamu, Keluarga Mahendra sungguh malang. Susah payah membesarkan anak laki-laki, malah tega meninggalkan seisi keluarga. Bahkan menjual adik perempuannya ke orang seperti ini. Pak Tua Saputra ini leluhurnya keluarga terpandang, meski kaya raya, tapi mantan istrinya dipukuli sampai mati. Ibu, Kak Sari,
Intan, Istriku, aku datang. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Wanita ini mau bunuh diri? Wanita, kau semprotkan apa? Sakit sekali. Mataku, kenapa aku tak bisa lihat? Aduh, cepat bawa dia pergi. sakit. Kalau berani datang lagi, kalian yang akan kuhajar. Sakit sekali. Cepat pergi. Apa kakakku begitu membenciku? Jangan menangis. Kita abaikan saja orang tak punya hati nurani itu. Rumah ini cuma kita bertiga wanita. Hari-hari sulit masih panjang. Nah. Sini. Ambil satu. Pegang. Hahaha. Lihat kan? Biarkan semua kekhawatiran itu. Seperti gelembung ini, pop, pecah. Hahaha. Hari-hari mendatang. Kita bertiga pasti bisa hidup makmur. Coba. Ayo, cepat makan. Bu, meski kita punya banyak beras, jangan makan seenaknya. Renyah di luar, lembut di dalam. Harumnya tertinggal di mulut. Ini enak sekali. Intan, kamu juga coba. Ternyata enak banget. Waktu pertama kali aku coba, juga merasa enak. Aku sampai ingin belajar keahlian ini dari pemilik kedai sarapan sana. Belajar keahlian ini dari pemilik kedai sarapan sana. Nanti kita jual juga di desa kita. Itu kan jadi pedagang mandiri. Apa tidak berpengaruh buruk? Iya. Bahkan jual di pasar gelap pun tidak boleh. Terlalu mencolok. Lupakan saja rencana ini. Cepat makan. Keluarlah kau. Istriku, aku datang menjemputmu. Warga sekalian, coba kalian nilai lagi. Keluarga ini menipuku 10 kilogram bahan pangan, tapi tidak menyerahkan istriku. Keluar! Hei, mana orangnya? Bu, aku datang bersama Paman Saputra untuk menjemput adikku. Orang jahat. Kau masih berani datang? Demi 10 kilogram tepung terigu? Kau tega menjual adik kandungmu sendiri ke orang lain. Kau masih manusia? Perempuan tua menyebalkan. Kenapa kau begitu pilih kasih? Menikah tidak butuh uang. Intan sekarang sudah jadi orang cacat. Beban keluarga. Dia masih muda, masih berharga. Tukar dia dengan makanan. Salah apa? Itu perkataan manusia. Kau harusnya mengerti aku. Aku menikah, bukankah untuk keluarga Santoso meneruskan keturunan? Kata pepatah, ada 3 bentuk durhaka. Tak punya keturunan paling besar. Kau kan ingin punya cucu? Aku juga mewujudkan mimpimu. Komat kami tak jelas. Mulut penuh kata kotor. Pergi kau! Aduh, Ini yang kau bilang pasti berhasil? Hari ini kalau aku gagal menikahi adikmu. Kau ini tunggu saja. Paman, bukan adik ipar. Percayalah padaku. Hari ini pasti beres. Tidak bisa. Si tua bangka ini keras kepala. Serang saja adiknya. Intan, kakimu, kata dokter, tak bisa sembuh selamanya. Kau- Ibumu tak bilang, hanya jujur. Seumur hidupku, harus jadi orang sakit? Intan. Bangsat. Ibu, memukulku tak berguna. Kau hari ini, kalau tak izinkan si sakit itu, menikah, nanti, tunggu saja, keluarga Saputra bakal ribut tiap hari. Jujur saja, uang hantaran keluarga Saputra, 20 kilo tepung terigu, aku dan Maya sudah habiskan. Cuma 20 kilo tepung? Asalkan bisa melunasi. Adikmu akan kulepaskan. Betul kan? Denda pelanggaran 3 kali lipat. Aku mau 30 kilogram tepung terigu. Boleh saja. Apa kau kelaparan sampai berhalusinasi? Jadi gila? Hah? 30 kilogram tepung terigu. Kalau hari ini tak bisa kau berikan, malam ini, di hadapanmu, dengan putrimu,
Alvin benar sampaikannya, 30 kilogram. Mungkin orangnya sudah sakit karena kelaparan. Tunggu saja. Intan, lihat ibu sudah seperti ini. Kalau kau benar-benar berbakti, menyerahlah. Diam. Baik. Aku tunggu kalian berdua. Membuktikan aku salah. Bisakah ibu menyediakan sebanyak itu? Aku juga tak yakin. Memang tak ada sebanyak itu. Daging asap ini cukup tidak? Ini daging asap amat sangat berharga. Astaga! Kalau bisa ku cicipi sesuap, mati pun tak apa. Perempuan tua menyebalkan ini. Dari mana dapatnya? Kalau daging asap ini untukku, bisa ku perhatikan, mengembalikan surat nikah adat pada kalian. Mimpi saja. Kalau begitu, setengah boleh kan? Warga sekalian, kalian pengen makan daging nggak? Pengen. Kalau gitu bantu aku rebut surat nikah adat ini. Nanti daging asap ini jadi milik kalian semua. Oke. Nggak masalah. Ini Cepat, di sana. di sana, cepat. Ini Mahendra terima. Kasih ke aku. Kamu kasih ke aku. Kamu kasih. Pergi sana. Dia ngapain? Pergi. Cepat pergi. Pergi sana. Cepat pergi. Cepat, pergi. Pergi sana. Terima kasih warga sekalian. Daging asap ini setelah ditimbang, bagikan ke masing-masing rumah ya. Sari. Ya. Sini. Ikut mereka pergi. Terima kasih, Bibi Mahendra. Terima kasih semuanya. Intan. Intan, Salah kakiku ini bikin aku kayak orang tak berguna. Cuma jadi beban buat kalian. Kakakku pasti juga nganggap aku beban tambahan. Makanya dia mau jual aku. kakakmu itu hatinya udah dimakan anjing. Salahmu apa? Kalau bukan karena aku Hamjin Hua yang sangat berharga itu tak akan diberikan cuma-cuma. Sekarang di tahun pacar ini, entah sampai kapan berlangsungnya. Hidup ke depan ini, bagaimana jalannya? Kaki saya ini kalau selamanya tak sembuh, saya akan jadi beban seumur hidup kalian. Saya masih punya sedikit uang. Seharusnya cukup untuk obati Intan. Kalau kurang, saya cari cara lagi. Intan, bagaimana kalau kau ikut ibu ke tahun 2026? Zaman modern begitu maju, pasti bisa sembuhkan kakimu. Ayo pegang lengan ibu. Pegang erat ya. Intan, ternyata ruang waktu ini hanya bisa saya lintas sendiri. Orang lain tak bisa ikut bersama saya. Hanya bisa belikan dia obat dulu. Bibi, mau beli apa? Saudara, anak saya kakinya rusak, tak bisa jalan. Lihatlah, apa ada? Obat yang cocok untuknya? Saya mau belikan dia sedikit. Anakmu sudah diperiksa, dokter? Bisa tunjukkan resep obat dokternya? Tak ada resep. Dokter bilang kakinya sudah nekrosis. Ah, kaki nekrosis? Itu tak ada obatnya. Lalu anak saya ini harus bagaimana? Tunggu. Nyonya besar, ada yang mau dikatakan pada saya? Anda seorang dokter ya? Bu, ini adalah ahli dari toko kami. Dr. Wang, tangan suci negara. Selama dia turun tangan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sungguh hebat. Berarti ada harapan, bukan? Dokter, anak perempuan saya sebelumnya mengalami kecelakaan. Terbentur kayu, lalu dia tidak bisa berdiri lagi. Lututnya masih memar. Mendengar penjelasanmu, sepertinya retak tulang yang parah. Retak tulang. Lalu, apa bisa diobati? Masalah kecil, saya akan memberikan resep. Bawa pulang dan suruh diminum. Setelah bengkaknya hilang, ganti obatnya. Wah, dokter, Anda benar-benar orang baik di dunia ini. Tempat ini luar biasa. Ada begitu banyak jenis sabun.
Mana yang untuk mencuci pakaian? Ah, sudahlah. Nggak peduli, bawa semuanya pulang. Orang ini gila ya. Untuk apa menimbun begitu banyak sabun? Beberapa tahun lalu mereka menimbun garam. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi lagi. Mulai menimbun sabun. Ayo pergi. Bu, Bu, Anda sudah kembali. Cepat duduk dan istirahat sebentar. ini Apa ini? Sabun mandi, kayaknya untuk mandi. haha tadinya. Saya ingin beli sabun cuci, tapi tidak tahu mana yang sabun. Akhirnya saya bawa semua saja. Sabun-sabun ini cantik sekali. Warnanya beragam. Oh ya Intan, hari ini aku bertemu dengan tabib agung Dokter Pratama. Dia memberimu obat, minumlah teratur, pasti sembuh. Benarkah? Jadi masih ada harapan. Aku bisa sembuh. Tentu saja. Bertemu dia hari ini, berarti Tuhan ingin kau bisa berdiri lagi. Hahaha. Baiklah, aku akan rebus air buat obatmu. Istriku, makanan belum siap? Ini, makanlah. Cuma segini. Katanya di desa ada pangan. Mana panganmu? Ini tahun paceklik. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Sial aku menikah denganmu. Hidup begini, tak bisa kulanjut lagi. Ayo kita cerai. Jangan, istriku. Aku akan minta ke ibuku. 2 hari lalu dia mengeluarkan sepotong daging asap, pasti masih ada simpanan. Wah, si nenek tua tak berguna itu. Dia bisa selamat dari kelaparan saja sudah bagus. Masa masih bisa keluarkan daging asap? Kalau mau bohong, lain kali cari alasan yang masuk akal. Kau tak tahu, akhir-akhir ini, beberapa keluarga di desa yang bisa makan daging. Semua berkat si nenek tua sialan itu. Bagaimanapun, aku anak kandungnya. Masa dia tak mau kasih pangan padaku? Istri, kita lakukan ini dulu, lalu itu lagi. Oke kan? Kalau begitu, ayo pergi bersama. Ayo. Bu, maafkan aku. Dulu aku memang brengsek. Siapa yang kau panggil ibu? Jangan sembarangan panggil orang. Bu, Shueguan hamil. Dokter bilang anak kembar laki-laki dan perempuan. Untuk orang dewasa mungkin tak apa-apa, tapi untuk anak-anak tidak bisa. Bagaimanapun, ini keturunan keluarga Lauliu kita. Bu, tolong kasihanilah kami. Betul juga. Bu, Anda tidak bisa bercanda dengan anak di perutku kan? Warga sekalian, kumohon, bantu aku membujuk ibuku. Nenek Wu, kalau tidak bisa, bagi sedikitlah. Toh anak-anak tidak bersalah. Benar juga. Melihat sikap Shuejun ini, sepertinya dia sudah sadar akan kesalahannya. Minta beras kan? Baik, aku ambil dari dalam rumah. Kalian benar-benar punya anak. Tentu saja. Aku dengan kau dan Shuejun bersama. Setahun belum hamil juga. Aku tidak seperti kau, yang mandul seperti ayam betina. Kalian, Apa, seberapa berguna pun kau baik-baik saja? Begitu anakku lahir nanti, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusirmu yang bukan keluarga dari sini. Betul. Lihat saja ibuku, sudah pergi mengambilkan beras untukku. Beras cadangan datang. Kamu, orang tua ini, kenapa begitu kasar sih? Manusia. Di sini mana ada orang? Yang kusiram itu ternyata 2 binatang yang ribut. Dikasih muka malah nggak mau ya. Aku sudah merendahkan diri, memohon padamu, kau nggak peduli malu sama sekali. Jangan salahkan aku. Hei, Yang enggak tahu diri itu kau. Bahwa anak cuma mau tukar dengan menantuku yang baik. Aku kubunuh kau, orang tak tahu balas budi. Pergi, pergi, Pergi sana, pergi. keluar. Sorry, lain kali ketemu hal begini, langsung balas marah. Ibu yang membelamu. kupikir ibu punya cucu, lalu nggak mau aku lagi. Bodoh, enggak jadi menantu ibu. Itu dia yang tak beruntung. Di hati ibu, kau dan Intan sama. Dua-duanya anak kandung ibu. Ibu, Ini kan caramu yang bagus. Yang kau bilang itu. Sekarang badanku penuh, bau asam basi yang menjijikan. aku juga nggak nyangka si tua bangka, tega banget kayak gitu. Hidup begini tak bisa. Aku jalani lagi. Kita cerai. Jangan dong sayang. Aku ke pasar gelap beliin daging, tenang saja.
Kali ini pasti beres. Sari Hartono, sampai kapanpun jatahmu akan habis juga. Tanpa uang, lihat kau bisa hidup. Ayam panggang datang. Wah, ayam panggang. Ayam panggang datang. Wah, ayam panggang. Di masa paceklik masih bisa makan ayam panggang. Sungguh beruntung. Makanlah banyak. Aku juga mau satu. Enak sekali. Rumah ini perlu direnovasi. Tapi kita tak punya uang. Ibu, kau bisa jual beras di pasar gelap. Lagi pula kau punya gelang ajaib ini. Bisa terus ambil stok dari sana. Betul, Intan. Kau pintar. Aku bisa jual dengan harga sekarang. Keluarga juga bisa bantu mereka. Aku dukung. Aku juga dukung. Sekarang aku tak punya banyak uang. Cuma bisa beli sawi putih. Wah, adik. Beli sawi putih sebanyak ini buat apa? Kan ini yang termurah. Kalau mau yang murah, belok kanan ada pasar grosir. Sawi putih di sana. Cuma Rp40 per kilo. Benarkah? Wah, Kak. Terima kasih banyak. Tak apa. Sayur ini tak usah. Bos, 50 kilo sawi putih. Total Rp20.000. Ya betul. Ini Kembaliannya. Kentang ini bawa pulang juga. terima kasih banyak. Sama-sama. Aku ambilkan kantong. Bungkuskan. Baik-baik. Orang sini baik hati. Beri kentang gratis pula. Apa aroma yang begitu harum? Pak Bos, tulang sebagus ini jatuh ke tanah. Tidak ada yang mengambilnya. Tulang ini tidak bisa dijual, tidak berharga, jatuh ke tanah. Lebih baik kucing atau anjing yang makan saja. Orang-orang di sini, betapa sejahteranya hidup mereka, tulang segar seperti ini. Diberikan untuk makanan anjing. Sepertinya dia juga orang yang kasihan. Tulang ini tidak berharga. Kalau kamu mau, aku akan bungkuskan untukmu. Aku tidak enak hati. Kalian berbisnis juga tidak mudah. Begini saja. Kamu kasih aku 1 yuan. Cukup sebagai tanda terima kasih. Pak Bos, kamu benar-benar orang yang baik. Tidak apa-apa. Lalu sosis dan paha ayam ini, berapa harganya? Wanginya begitu harum. Kalau dibawa ke pasar gelap, pasti ada yang beli. 3 yuan per kilo? Kalau begitu aku ambil 2 kilo dari masing-masing. Baiklah. Bawa semua ini ke pasar gelap untuk dijual. Bisnisnya pasti bagus. Bu, apakah kita harus begini? Seperti pencuri? Pasar gelap itu melanggar hukum. Kita harus lebih berhati-hati. Bu, apakah ini benar-benar pasar gelap? Kenapa tidak ada orang? Aku tidak mungkin salah jalan. Tunggu sebentar. Taruh di sini saja. Bu, sepertinya anak Pak Zhang. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan di sini? Ini tempatku. Pergi ke timur sana. Tempat ini kami duluan? Aku jual tepung jagung dan sayur pakis. Barang-barang bagus beneran. Barang-barang macam kalian, nggak ada kelasnya. Minggir sana. Buat jualan? Ngapain mikirin kelas? Kamu keterlaluan. Ayahku kepala desa. Kalau masih mau cari makan di sini, cepat minggir. Kamu, Iya, barang yang kami jual nggak sebagus punyamu. Ayo pergi. Bu, dia jahat banget. Barang yang kita jual, jangan sampai dia tahu. Biar nggak ribut. Ayo pergi. Bu, tempatnya jauh begini. Beneran ada yang datang? Tunggu aja dulu. Saudara, kalian mau jualan? Jual. Sampai sembunyi ke sini, bisa punya barang bagus apa? Coba lihat. Sawi putih, selada, sosis asap. Ada juga tulang besar. Ini harganya berapa? Selada 3 sen per kilo. Sawi putih 6 sen per kilo. Sosis asap sama tulang besar Rp60. Murah banget. Bayam seikat ini aja, harganya Rp100. Apa?
Wah, ya ampun. Bayam aja. Berani jual 100 rupiah. Ambilkan tulang besar yang gede. Istriku baru melahirkan, pengen kasih dia gizi. Tapi uangku cuma 50 rupiah. Bisa bayar pakai kupon beras nggak? Kupon beras 5 kilo. Wajahmu seperti orang penting. Pasti bisa. Jangan ribut. Bawa kupon ini tukar di sana. Pasti dapat untung besar. Jangan bilang, Bu, dia mirip Tuan Hidayat dari organisasi. Jangan bilang, Bisa dikenali juga. Sekarang paceklik, tak ada pangan. Organisasi juga hampir bangkrut. Lihat sayur jualanmu. Cukup segar. Ada stok beras tidak? Saya butuh 1000 kilo. Harga 1 yuan per kilo. 1 yuan per kilo? 1000 kilo itu 100 lembar uang hitam. Benar butuh 1000 kilo? Ya, 1000 kilo. Makin banyak makin baik. Organisasi sudah tak ada stok. Nah, transaksi jadi legal. Tak takut dilapor. Bisa. Tak masalah. Kalian punya banyak beras? Jangan tanya banyak. Kapan butuhnya? Paling baik besok jam segini. Oke? Tak masalah. Tapi bayar uang muka dulu. Kupon beras juga boleh. Baik. Set to you. Ketemu besok jam segini? Baik. Ayo pergi. Wah, kalian berdua si miskin. Berani juga ke pasar gelap? Pernah lihat? Ini daging babi loh. Cuma sepotong daging. Sombong apa sih? Kalian cuma punya 2 uang 10 yuan hitam. Hati-hati pakainya. Jangan sampai nanti mati kelaparan di jalanan. Tak usah kau pusingkan. Pokoknya hidup kami pasti lebih baik darimu. Kamu berhalusinasi ya? Di tahun paceklik, kalian pernah cium bau amis daging? Begini deh. Kalian berdua sujud minta ampun padaku. Baru ku bagi sedikit serpihan daging. Kurang ajar. Daging ini mau makan berapapun. Aku punya. Wangi sekali. Sedikit itu tak ku mau. Kamu, Sari, ayo pergi. Ayo. dulu dia bawa ham jinhua, sekarang bawa paha ayam. Barang bagus di tangannya. Harus kurebut. Masih ada dagingnya. Sayang kalau dibuang, bawa pulang cuci lalu makan. Bos, Mbak besar pasar gelap. Anda datang akhirnya ketemu juga. hari ini? Bawa barang bagus apa? Coba lihat ini. Pada zaman itu orang dewasa saja yang bisa memiliki kupon beras 5 jinin. Sekarang di pasarnya, sudah sangat jarang beredar, Shen. Nilainya mencapai puluhan ribu. Lihat reaksinya. Sepertinya dia tidak tahu nilai kupon beras ini, Zen. Bilang saja angka sembarangan, tipu dia saja. Bos, bagaimana? Kira-kira hanya bernilai, Gen. 22 juta rupiah. 10.000. Sebanyak itu? Lihat orang polos ini, Zen. Ternyata benar-benar tertipu. Jangan jual padanya. Kupon beras ini, Zen. Setidaknya bernilai 100.000. 100.000. Orang ini, Jen. Kok terlihat begitu familiar, Yain? Kamu ini orang luarin. Ikut campur apa? Kupon beras ini, Zen. Minggu lalu di rumah Lelang Hen, harga transaksinya adalah 100.000 lan. Kamu sebagai stafon di toko gadai ini, Zen. Tidak tahu dasar-dasarnya? Berani sekali kamu, Dan. Tampaknya cukup berani. Tidak tahu kalau toko gadai ini, Zen, milik grup Pratama? Bahkan berani merusak nama baik, Ken. Grup Pratama. Kamu tidak takut mati, Yain? Grup Pratama. Apa hubungannya denganmu? Aku ingin lihat, En. Hari ini apa yang bisa kamu lakukan pada Kurun? Nak manis, diberi muka tapi tidak mau ya, En. Kamu juga tidak cari tahu dulu. Salah satu petinggi grup Pratama Dan adalah paman kandungku, Ben. Kalau aku pukul kamu hari ini, kamu cuma bisa terima saja. Jangan. Ini pengawal pribadi Hen dari direktur perusahaan. Nona Wang, apakah Anda baik-baik saja? Ini Nona Wang. Ini Nona. Tadi kau sok berani banget. Aku salah. Aku cuma sesaat tak waras. Belakangan ini rumah kedai banyak keluhan. Ayahku sengaja menyuruhku datang melihat. Siapa sangka ketemu kau di sini lagi menipu orang. Menipu? Oh,
Bangsat ini dulu beli uang kertas 10 yuan hitamku, cuma 22 juta. Uang kertas 10 yuan hitam yang harganya 220 juta, kau berani nawarin cuma 22 juta. Aku cuma beli dengan harga murah untuk kontribusi ke grup. Ini cuma demi nafsu pribadimu. Sama sekali tak peduli reputasi grup. Mulai hari ini, kau dipecat. Nanti, aku akan urus sendiri rumah gadai ini. Kau boleh pergi. Maafkan aku, Nona. Kasih aku kesempatan lagi. Orang ini sungguh baik ya. Bibi, lama tak jumpa? Oh, kau yang di supermarket itu? Wah, Bibi, dulu Anda pernah jual uang kertas 10 yuan hitam di sini, benar kan? Ditambah kupon beras hari ini, aku akan bayar kekurangannya, total 18 juta. Semoga ke depannya, Anda tetap percaya pada kami. 18 juta. Nona, kau sungguh orang baik hati. Kasih saya nomor rekening bank Anda, akan saya transfer. Barang itu terlalu ribet. Aku suka pakai tunai. Oke, nanti ya, kalau Bapak punya barang lama, jual lagi ke aku. Di sana bisa kasih Bapak harga di atas harga pasar, naik 10%. Barang-barang di tempatku, bukannya semuanya barang jadul? Bisa kaya nih. Bagus. Senang bekerja sama? Nggak beli apa-apa. Jangan ngehalangi. Lihat barang rongsokan yang kamu jual. Nggak ada yang sebagus milik nenek itu. Yang dia jual sayur dan beras segar. Nggak mungkin. Di masa paceklik ini, mana ada sayur segar? Nggak percaya? Aku ajak kamu lihat. Ayo. Ruang sistem ini praktis banget. Ini dia, Berasnya secepat ini. Sudah siap? gampang. Gimana? Ini beras kualitas tinggi loh. Kalau aku kasih harga segini, aku yang untung. Nggak apa-apa. Tapi, Bapak juga bisa kumpulin barang lama untukku. Bisa ditukar beras juga. Barang lama. Aku punya satu nih. Bagaimana Biar aku lihat, kalau Bapak suka, aku anggap saja tambahan untuk Bapak. cantik sekali ya. Ini, Kok nggak dihitung? hitung apa? Kan Bapak Tuan Hidayat, nggak perlu dihitung. Bibi Mahendra, aku ada ide. Bisakah Ibu suplai beras jangka panjang ke toko nostalgia kami? Supply jangka panjang? Pasti bisa dong. Bagus sekali. 3 hari lagi, kamu datang ke toko nostalgia. Kita tanda tangan perjanjiannya. Kalau gitu aku duluan ya. Bahan pangannya nanti aku suruh orang ambil. Baiklah, Lihat karung di sampingnya. Bahan pangannya banyak sekali. Ayo kita rampok dia. Aku 6, kamu 4. Perempuan tua menyebalkan? Serahkan bahan pangannya padaku. Perempuan tua menyebalkan? Serahkan bahan pangannya padaku. bahan pangan. Aduh, yang kalian maksud, bahan pangan ini ya? Ini bukan punyaku. Kalau mau, ambil saja. Aneh. Perempuan tua ini, kok hari ini baik sekali? Jangan lupa, ayahku kepala desa. Kalau dia tidak nurut, aku bisa laporkan dia, berdagang ilegal. Masuk akal juga. Begitu kamu datang, dia langsung nurut. Tunggu, aku ambil gerobakku dulu. Isi sampetmu. Baiklah. Melihat sikapmu hari ini begitu baik, coba merengeklah padaku. Aku pertimbangkan, kasih sisa beberapa butir beras. Paling tidak sisakan beberapa butir untuknya. Biarkan dia pulang masak bubur. Aduh, baru kali ini lihat orang berebut kerja tanpa minta upah. Aduh, Bapak, Bukannya saya disuruh ambil bahan pangan? Kok sudah dikemas semua? begini. Anakku ini baik hati sekali. Dia memang terlalu aktif, tak bisa diam. Begitu dengar perlu bantu, pindahkan beras di toko nostalgia, langsung berlari ke sini. Wah, terima kasih.
Karena kalian sudah datang, aku pulang dulu. Baiklah, hati-hati di jalan ya, Bu. Beras dari toko nostalgia. Kak, kita dikibuli. Kita ditipu. Aku tak peduli, upah kerjanya tetap harus dibayar. Ya, terima kasih ya. Berasnya ku bawa dulu. Bu, kau sudah pulang. Sorry, Intan. Lihat. Ini apa? Wah, Banyak sekali. Bu, kau bisa Rp2.200.000 dalam semalam. Gaji kepala pabrik kami sebulan. Cuma 80.000. dengan uang sebanyak ini, rumah kita bisa direnovasi dengan baik. Oh ya, mulai sekarang Bu, berencana kerja sama jangka panjang dengan toko nostalgia. Pasar gelap, buat sementara tak akan kudatangi lagi. Bagus itu. Kita bisa tinggal di rumah, merapikan semuanya. Banyak sekali. Bagaimana cara menghabiskannya? Bibi, terkejut kan? Saat-saat seperti ini, kau butuh ini untuk membela diri. Rp440.000, beli saja. Benda ini bisa untuk membela diri? Lebih baik pakai tongkat kayu. Lian. Ah! Rp440.000, beli satu saja. Ini bagus. Kubeli. Dengan ini, kalau bajingan itu datang lagi, mereka bakal kena batunya. Tolong, ada yang rampok pangan? Kembalikan pangan kami. Ku beres mulutmu yang teriak tolong. Hentikan! Ibu, Ayo! Kau si manis kecil. Berani-beraninya masuk rumah orang, merampok pangan. Merampok pangan. Jangan lupa, keluarga kami adalah keluarga kepala desa. Angan keluargamu tak pernah dilaporkan. Siapa tahu dapat dari mana. Mungkin saja kau tukar dengan menjual anakmu. Ku buat mulutmu babak belur. Manis kecil. Kau berani pukul aku? Ku bunuh kau. Alat kedut listrik. Ibu, dia mati ya? Tidak. Cuma pingsan. Cepat kita angkat dia keluar. Sebelum dia siuman, nanti ribut lagi. Kak. Kak, akhirnya siuman juga. Kau kenapa sampai pingsan? Aku juga tak tahu dia ambil apa. Dari sakunya, tusuk aku sekali. Langsung pingsan. Apa itu ajaib sekali? Tadi waktu aku rampok pangan, kau kemana? Cuma terlambat sedikit. Kak, aku punya akal. Coba kita jalankan. Katakan, Kita bilang saja pangannya dapat dari jalan tak benar. Bikin warga marah. Begini, seluruh desa ramai-ramai rampas. Bukankah berhasil? memang kau yang paling pintar. Haha, Bapak pemimpin, Datang, dia datang. Kamu tak baca kontrak ini dengan teliti. Langsung tanda tangan. kalau negara mau menipu, dunia sudah kiamat. Baik. Kalau begitu, Tuan Kehormatan, selamat bekerja sama. Baik. Tunggu, apa? Tuan Kehormatan? Betul. Di kontrak ini tertulis pemberian wewenang kepada Nyonya Mahendra sebagai Tuan Kehormatan toko. Dinyatakan dengan ini. Aduh, haha. Saya ini sudah tua begini, masih bisa jadi pejabat. 10, 11, 12. Sudah lengkap. Toko ini butuh bahan pangan sebanyak ini? Sekarang seluruh negeri kekurangan. Wajar. Bu, aku dengar banyak omongan tentang kita di desa belakangan ini. Mahendra, keluar! Keluar sekarang! Cepat. Serbo. Apa yang ribut-ribut? Ada perlu apa? Mahendra, kami terima laporan. Kau mencuri pangan negara. Datang untuk verifikasi. Bahan pangan ini semua milikku sendiri. Warga sekalian, lihat. Bahan pangan ini adalah bukti. Mahendra mencuri dari toko. Kau... Aku kira Bibi Mahendra. Orang baik,
Tak disangka. Benar-benar pencuri. Mahendra. Saksi dan bukti lengkap. Aku perintahkan kau. Segera kembalikan pangan kepada semua orang. Ini pangan yang akan kuserahkan ke toko. Basa, toko sebesar itu mana butuh seorang nenek tua? Mereka punya pemasok sendiri. Pemasok? Akulah pemasok jangka panjang. Toko itu. Bual besar kau ini. Bahan ini, kamu yang dulu mencurinya sedikit-sedikit. Hah, jangan banyak omong dengannya. Ayo masuk, rebut bersama. Bahan pangan ini harus direbut kembali. Baik. Jangan sentuh. Jangan sentuh bahan ini. Hentikan. Hentikan. Ini Tuan Hidayat dari toko. Asli datang untuk menangkap Bu Mahendra untuk kerja paksa. Tangkap untuk kerja paksa. Ibu Mahendra adalah tuan kehormatan toko kami. Beberapa hari ini, Ibu Mahendra lah yang terus menyuplai bahan pangan. Dia adalah pemasok terbesar toko kami. Hah? Tapi bahan ini? Ibu saya yang pergi keluar daerah dengan susah payah membelinya. Kalian berdua lagi, kemarin sudah mau merampas bahan toko, sekarang datang lagi, belum cukup pelajaran kemarin? Ini berbeda sekali dengan yang mereka katakan. Belum sadar? Yang ingin mencuri bahan toko, selama ini adalah mereka. Mereka yang memfitnah Bu Mahendra. Cepat, ayo pergi. Kamu... Tuan Hidayat. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Kepala desa, selama kalian keluarga Wijaya menjabat, diduga memotong jatah warga dan menjualnya lagi demi untung di pasar gelap. Pihak atasan sudah lama menyelidikinya. Mana Dimas Wijaya dan kepala desa? Hei, mereka itu. Kalian diduga menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dan merampas secara terang-terangan. Ikut aku ke kantor. Petugas kepolisian, saya tidak bersalah. Ayo jalan. Kamu juga ikut aku. Saya... Bapak, hari ini terima kasih banyak ya. Kalau bukan Bapak, susah menjelaskannya. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau masuk sebentar, makan sedikit? Makanannya tidak usah. Saya datang untuk mengantarkan sesuatu. Ini Mau Tai Bintang 5. Semua pegawai senior toko mendapatkannya. Anda adalah tuan kehormatan. Wah. Terima kasih, Bapak. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya pergi dulu. Mau Tai Bintang 5 ini, taruh di sana saja. Mungkin bisa dijual dengan harga bagus. Nona. Wah, Bibi Mahendra, cepat duduk. Iya. Kali ini Anda datang, membawa barang bagus apa untuk saya? Haha. Inikah sang kolektor yang sering Anda sebut-sebut, Bibi Mahendra? Betul. Wah, mana berani disebut. Ahli koleksi. Cuma punya lebih banyak barang lama. Haha, Nona. Coba lihat ini. Lihatlah. Ini produk era 60-an, Mau Tai Bintang 5. Ayah saya pernah minum sekali, selalu memujinya. Sayangnya, di pasaran sangat langka. Tak disangka, Anda malah punya. Hahaha. Ini pasti palsu. Kamu anak muda. Kok langsung ngomong seenaknya? Mau Tai Bintang 5 dari tahun 60-an ini. Masa bisa bertahan sampai sekarang? Dulu, di masa paceklik yang sulit, Mau Tai ini hanya ada di kalangan para tuan besar. Itu saja. Jangan bohong. Bawa pulang arakmu. Pulang sana. Akulah tuan besarnya. Tuan besar, lihat usiamu. Dulu, kau masih balita, kan? Tidak bisa. Tak boleh bilang aku datang dari era 60-an. Arak ini terlihat baru sekali. Meski pabriknya sesuai, tapi yang dari era 60-an, mana mungkin labelnya masih terlihat baru, tak ada bekas usang sama sekali. Bibi Mahendra, arak ini dari mana Anda dapatkan? Bibi Mahendra, arak ini dari mana Anda mendapatkannya? Nona, jangan urusi asal arakku ini. Dari manapun asalnya, yang pasti barangku ini asli, itu saja. Hahaha. Dari mana lagi kalau bukan pabrik minuman palsu? Bibi Mahendra, arak ini sepertinya tak bisa saya terima. Tunggu dulu. Biarkan saya cicip dulu, baru tahu. Siapa Anda? Bapak ini sering ke sini untuk membeli arak tua. Dia sangat ahli dalam hal arak. Sangat doyan minum, dijuluki maestro arak. Arak apa? Biar ku cicip. Baru tahu asli palsunya. Bibi, kalau arak ini asli, berani tak kau biarkan ku cicip? Ciciplah.
Aromanya sungguh kuat. Arak palsu ini, aroma palsunya mirip sekali. Ini benar-benar arak unggulan. Hahaha, sudah. Ekspresinya itu langsung ketahuan minum arak palsu. Arak bagus. Ini benar-benar arak seindah Embun Giok. Bibi, aku tahu 2.200.000.000 rupiah. Mau dijual? 2.200.000.000? Jangan sampai tertipu. Arak yang kuminum lebih banyak dari nasi yang kau makan. Tak mungkin salah. Haha, jual. Langsung deal. Tapi aku tak punya rekening bank. Bisa bayar tunai? Tak apa, aku transfer ke Dewi Lestari. Dia yang kasih tunai padamu. Sudah diterima. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sial, aku tak tahu barang bagus. Sampai dibeli orang. Haha, Nona. Aku masih punya satu lagi. Coba lihat, berharga tidak? Kalau tak berharga, di tokomu ini bisa jadi pajangan saja. Gucci porselen pusaka negeri? Bukannya Gucci ini sudah pecah di era 60-an. Gucci ini ternyata punya sejarah. Ini benar-benar harta paling berharga di toko. Bibi Mahendra, yang ini nilainya minimal 44 miliar rupiah. 44 miliar? Begitu banyak uang, aku butuh beberapa truk untuk membawanya pulang. Aduh. Ini, Pu. KTP. Wah, masih nama saya juga. Haha, kapan kamu mengurusnya? Terakhir kali kita bicara soal kerjasama, saya sudah diam-diam menguruskan untukmu. Pas sekali. Kamu pergi ke bank di sebelah sana, buat kartu ATM, supaya lebih mudah transfer uang. Ternyata benar keluarga kaya. Nona muda. Terlalu ribet. Lebih baik aku ambil uang tunai saja. Pu, simpan uang ini di bank, bisa dapat bunga. Setiap bulan, masih ada uang tambahan buatmu. Berarti uang bisa melahirkan uang. Betul. Aku langsung ke sana sekarang. Uang, silakan duluan. Aku yang datang duluan. Kenapa kamu layani dia dulu? Dia adalah nasabah. VIP bank kami. Berhak dilayani lebih dulu. Kalau kamu cuma urusan kecil biasa, tunggu sebentar lagi ya. Dari mana kamu tahu bahwa aku hanya urusan kecil? Aku mau bikin kartu ATM. Kartu ATM? Itu urusan besar loh. Mbak, lihat dia bahkan tidak punya sepatu yang layak. Hidupnya cuma tinggal mulut dan harga diri yang tak berharga itu. Sepatu? Sepatu ini bisa menentukan uang. Kalau kamu punya uang, aku langsung resign dan minggat. Bagaimana? Boleh. Itu katamu sendiri. Bawa uang 2,2 miliar dalam keranjang. Uangnya mana? Jangan sampai nanti tidak bisa dikeluarkan. Pura-pura sakit dan jatuh untuk menipu. Di sini ada CCTV. Haha. Lihat ini apa? Uang sebanyak ini? Klien besar. Aduh, dia benar-benar punya. Ibu, silakan ke ruang prioritas. Kami akan melayani Anda terlebih dahulu. Tunggu. Orang seperti dia ini masih boleh di sini? Anda tenang saja, kami pasti memberikan penjelasan yang wajar. Anda dipecat, rapikan barang-barang dan pergi. Manajer, saya salah. Saya tidak berani lagi. Pekerjaan ini bagi saya sangat penting. Saya masih harus cari nafkah. Kakak, Anda berhati lapang. Jangan dihitung sama saya. Saya mohon pada Anda. Jangan sentuh. Sepatu ini, Anda tidak pantas menyentuhnya. Ibu, silakan ke sini. Terima kasih. Anda ingin mengurus kartu bank? Ya, saya berencana menyimpan 44 miliar rupiah. 44 miliar? Saya akan mengurusnya untuk Anda. Berdasarkan suku bunga saat ini, Anda setiap tahun bisa dapat bunga sekitar 560.000 hingga 520.000 rupiah. Sebanyak itu? Jika tidak ada masalah dari pihak Anda, saya akan segera mengurusnya. Baik. Zaman modern ini memang lebih baik. Uang bisa menghasilkan uang. Kenapa
Radang dingin di tanganmu parah sekali. Kenapa masih mencuci baju? Ibu, tidak apa-apa. Tidak boleh. Aku ke sana, belikan obat untukmu. Ibu, jangan pergi. Banyak warga desa terkena flu. Jangan bolak-balik, nanti tertular. Tenang saja, kondisi ibu ini lebih kuat dari siapapun. Tunggu ya. Tahu-tahu jangan sombong. Benar-benar ketularan. Salep radang dingin ini adalah yang terbaik di pasaran kami. Saya lihat ibu juga ada radang dingin kecil. Bagaimana kalau saya coba berikan pada ibu? Ya, boleh. Wah, benar-benar tidak gatal lagi. Beri saya 1 kotak. Baik, saya ambilkan yang baru. Tabib Sakti, hari ini datang kerja? Nyonya besar, apakah datang untuk mengambil resep obat intan? Ini sudah saya tuliskan untuk ibu. Dasar saya pelupa. Hanya sibuk beli salep radang dingin, sampai lupa hal ini. Pulang nanti, minum obatnya teratur. Kira-kira seminggu lagi, dia sudah bisa berjalan. Benarkah? Ini, ibu masuk angin. Sudah minum obat? Belum. Masuk angin ringan? Bisa tahan. Ini obat flu. Ibu minum 1 butir. Tenggorokan ibu akan cepat hilang gatalnya. Luar biasa. Benar-benar tidak gatal lagi. Kalau ada obat penyelamat jiwa, bagus sekali. Sudah tua, kalau ada apa-apa, bisa berjaga-jaga. Ada. Pil darurat jantung. Wah, benar-benar ada. Ini, bawa selalu. Saat genting, bisa menyelamatkan nyawa. Yang ini, gratis untuk ibu. Dokter, terima kasih. Kalau ada kebutuhan lain yang bisa saya bantu, silakan bilang saja. Di desa ini banyak yang flu. Kalau obat ini dijual, bukankah bisa dapat untung lagi? Dokter, obat flu ini saya beli 50 kotak. Hah? 50 kotak? Ini obat, bukan permen. Bukan untuk saya sendiri. Di desa kami, banyak yang kena flu. Saya ingin bawa obat ini pulang untuk dibagi ke semua orang. Nyonya besar, Anda sungguh baik hati. Mari. Agak sakit ya? Rasanya sudah tidak sakit. Jauh lebih nyaman. Tidak sakit sudah bagus. Ibu juga beli banyak obat flu. Akhir-akhir ini di desa banyak yang flu. Kita buka kemasan dan labelnya, lalu jual ke warga. Dengan begitu, orang lain tidak akan tahu barang-barang ini bukan dari zaman ini. Saya rasa bisa. Saya bantu. Hati-hati, jalannya jelek. Mari. Lewati ini sudah aman. Kenapa orang itu jatuh? Kalau Anda langsung pergi, nanti kita sulit menjelaskannya. Jangan-jangan dituduh mau menipu. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Pak Tua, apa tidak apa-apa? Pak Tua. Ada pil darurat jantung. Pak, bukan melek. Mari, pelan-pelan. Bagaimana? Ayah. Ayah. Apa yang terjadi? Dia
Kalian dorong gerobak tak lihat jalan. Hati-hati dong. Sampai nabrak orang begini parahnya. Keterlaluan sekali. Bukan kami yang nabrak, dia sendiri yang jatuh. Sudahlah, kami semua lihat. Tadi kalian berdua mau kabur. Kamu, Bagus. Kalian nabrak bapakku. Mau kabur lagi. Ayo ikut aku kepada penegak hukum. Kamu ini. Lepaskan. Aku baru kasih bapakmu obat. Aku sedang menolong bapakmu. hah? Kamu ini kok bisa sejahat ini? Bapakku ditabrak sampai begini. Masih bilang sedang menolong? Aku beritahu kalian. Hari ini kalau bapakku ada apa-apa, aku tak akan berhenti. Susah sekali dijelaskan. Kamu, lepaskan tanganmu. Pak. Kakak, gimana? Aku sendiri yang jatuh. Tak ada hubungannya dengan mereka. Maaf sekali ya. Barusan aku terlalu emosi. Salah tuduh kamu. Nggak apa-apa. Lain kali, harus jelas dulu kejadiannya. Kami pergi dulu? Aku pergi, sorry. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini jualan apa? Obat flu, 6 sen 2 butir. Semurah ini? Jangan-jangan obat palsu? Tempat lain jual sampai 20 sen. Aku jual sesuai harga modal. Ada yang buat batuk? Coba saja dulu. Aku yang coba, aku lagi. Batuknya parah nih. Minum 1. Jangan sampai bikin sakit. Tenggorokan gak gatal lagi. Ini obat ajaib. Semanjur itu? Efeknya bagus sekali. Aku mau 10 butir. Aku juga. Antri. Jangan buru-buru. Semua dapat. Maya, waktunya minum obat. Aku nggak mau. Obat ini terlalu pahit. Sudah diminum berhari-hari. Sama sekali nggak ada efeknya. Arif ada di rumah? Siapa? Arif? Ini selimut yang kamu beli. Waktu itu sudah selesai ku buat. Coba lihat. Cepat sekali selesainya. Terima kasih, Bu Sapi. Oh ya. Aku ingat. Lihatmu beberapa hari lalu. Sakitnya cukup parah. Kok bisa cepat sembuh? Kamu nggak tahu? Di pasar gelap ada yang jual obat mujarab. Minum 2 kali langsung sembuh. Cepat belikan Maya. Siapa tahu suatu hari dia nggak jual lagi. Baik. Terima kasih, Bu Sapi. Oke, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan. Maya, Bu Sapi bilang, di pasar gelap ada obat mujarab. Aku akan belikan untukmu. Kali ini, pasti nggak akan ada masalah lagi kan? Pasti tidak. Semoga saja. Saudara, aku dengar, ada yang jual obat mujarab untuk flu. Di mana? Di sana, obatnya bagus sekali. Pak ke sana, di sana. Baik, terima kasih. Mau sebanyak ini? Kubungkuskan. Sari Hartono. Kenapa dia? Gejalanya ringan. Minum 2 butir. Baik. Ayo. Jual obat. Minggir. Jangan halangi dagangku. Obatnya pasti palsu. Dia cuma petani jual obat. Obat yang dijualnya, berani kalian minum? Tapi orang di desa kami, semua bilang sembuh karena minum obatnya. Dia ibuku. Kamu lebih kenal dia. Atau aku? Siapa ibumu? Kok tak tahu malu? Hubungan kami sudah putus. Obatmu ini, ada bukti produksinya? Ada izin resmi? Tidak ada. Tapi obatku ini asli. Hei, tidak ada. Tak ada berarti palsu. Kalau sampai ada masalah gimana? Kembalikan uang. Bukan. Cepat kembalikan uang. Obat palsu. Obatku ini. Ribut apa ini? Pak polisi. Orang ini jual obat palsu. Cepat tangkap dia. Jual beli di pasar gelap sudah melanggar hukum. Masih jual obat palsu lagi. Bibi Tabib Sakti. Anda tahu. Bibi Tabib Sakti. Ah. Aku ingat kau siapa. Waktu itu, belum sempat berterima kasih. Bibi ini dulu pakai obat ajaib. Selamatkan ayahku. Aku percaya, dia pasti tak mungkin jual obat palsu. Kantor polisi sudah buktikan obat itu pasti asli. Aku mau beli banyak buat stok. Aku juga. Tenang saja. Obat ini tak akan kujual padamu. Siapa yang mau? Sabar.
Bu, Pak. Bu, kenapa kalian datang? Maya sakit parah. Kau jaga dia bagaimana? Obatnya? Tak kubeli. Yang jual obat adalah Bu Mahendra. tak kebeli? Apa gunanya kau? Beras tak ada, obat pun tak dapat. Menikah dengan musial. Aku mau cerai pulang. Maya, beri aku kesempatan lagi. Jangan cerai. Sudahlah, Maya. Di kota ini, sekarang juga tak ada beras. Aku dan ibumu hidup serba kekurangan. Bukan. Ibu Arif punya beras. Bahkan tiap hari makan daging, tapi dia tak mau beri aku. Apa? Minta beras ke ibumu saja tak dapat. Perceraian ini perlu. Meski bercerai, dia tak boleh dibiarkan. Kita harus beri pelajaran. Besok kita minta ganti rugi. Lihat gambar ini. Ibu mau bangun 3 lantai. Haha, sekarang kita punya uang. Pasti taraf hidup. Harus ditingkatkan. 3 lantai. Hidup kita nanti lebih enak dari orang kota. Sari Hartono. Siapa itu? Sari Hartono. Sari Hartono. Keluarlah kau. Maya Wijaya. Ada perlu apa? Kami datang untuk minta ganti rugi. Lihatlah, lihatlah. Keluarga kalian ini, Maya kami, dianiaya sampai begini. Kira keluarga Wijaya tak ada orang ya? Menganiaya dia? Aku dan Arif Santoso sudah putus hubungan. Ada apa? Cari dia saja. Itu anakmu? Aku tak mau tahu. Hari ini, harus kau berikan padaku 500 kg bahan pangan. 10 kg daging. Barulah urusan selesai. Kalau tidak, aku akan buat keributan di depan rumahmu. Kalian jangan harap hidup tenang. Orang ini, kalau sudah tak tahu malu. Benar-benar tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kamu, Anakku Maya bersusah payah melahirkan untuk keluarga Liu. Saat hamil, tak kau rawat sudah tak usah dibahas. Sampai-sampai kau buat dia keguguran. Bahan pangan di rumahmu segitu banyak. Kau sampai sesuap makanan. Pun tak kau berikan padanya. Bibi Mahendra dapat uang sebanyak itu. Bahkan mau renovasi rumah. Mana mungkin tega membiarkan menantu keguguran karena kelaparan. Entahlah, lihat cerita mereka sangat meyakinkan. Kemungkinan besar benar. Jangan omong kosong. Menantuku hanya Sari. hei, di dalam perut anakku Maya. Kandungannya adalah anak laki-laki, penerus keluarga Liu. Kau berani berkata tak mengakuinya. Aduh, semua orang lihatlah. Lihatlah betapa malangnya nasib anakku Maya. Semua harus membela anakku Maya. Anak laki-laki. Kemarin, bukannya bilang bayi kembar laki-laki dan perempuan? Kalian bilang dia keguguran, oke? Tunjukkan rekam medis rumah sakit. Sial. Lupa soal ini. Siapa yang bawa rekam medis kemana-mana? Jangan coba-coba mengingkar. Cepat ambil bahan pangannya. Aduh. Memeras orang. Datang tanpa persiapan? Kira aku bodoh? Bibi Mahendra benar. Keluarga ini tak tahu malu sekali. Aku ingat Maya Wijaya lah yang mengusir Bibi Mahendra dari rumah. Kalian ngomong sembarangan. Begini saja. Kita cari tabib senior untuk periksa nadimu. Kalau benar, semua syarat kalian kupenuhi. Itu kan Dokter Santoso. Cepat, periksa nadinya. Siapa tahu dia berkomplot dengan kalian. Dokter Santoso, dokter desa kita. Semua orang tahu. Benar-benar, dokter desa kami. Pokoknya aku tak mau. Aku ini tak mudah ditindas. Simpan saja niat licik kalian. Ci, Pak, ayo kita pergi. Ci, Ini untukmu. Bapak, saya ambil jatah kapas. Untuk kami bertiga. Tunggu. Nama kalian sudah dicoret. Kemarin Arif sudah ambil untuk kalian. Arif ambil untuk kami. Tapi kami sudah tak punya hubungan lagi. Arif dan Buzen kan keluarga inti. Kalian mau kapas, cari ke Arif saja. Ah, Selanjutnya, hei Kak Sari. Kok pulang tangan kosong? Kapasnya mana? kapas kita bertiga. Sudah diambil Arif. Laki-laki ini, aku cari dia. Ibu, Arif, keluar kau. Wah, matahari terbit dari barat. Bukan? Tak bisa hidup lagi? Mau minta tolong? Jangan mengelak. Kembalikan kapasku. Kapas itu sudah kupakai. Cuaca makin dingin. Kau pikir orang ini bisa mati kedinginan? Bagaimana kalau kau kasih makanan? Aku berikan jaket lamaku. Ketahuilah, meski tak ada kapas, musim dingin ini lebih baik daripadamu.
Kalau suka, coba. Nona, ini tahan dingin? Coba pakai, baru tahu. Meski di bawah 0 belasan derajat, pakai jaket ini akan merasa hangat. Baju ini kelihatan ringan, tidak berat. Kalau suka, beli saja. Tidak bisa. Baju ini terlalu mencolok. Di desa kami, tak pantas dipakai keluar. Desamu seberapa miskinnya? Sampai pakai jaket bulu angsa keluar, dianggap mencolok? Lihat baju dalam hangat ini. Ini dipakai di dalam, pakai jaket di luar, tak kelihatan. Wah, lembut sekali diraba. Ini bagus. Kalau dipakai, tak mencolok dan tetap hangat. Bungkus saja. Barang bagus ini. Bisa dipakai bertahun-tahun. Dewi Lestari. Bibi Mahendra. Oh, kau rupanya. Loh, kau kenapa? Kelihatan lesu sekali. Jangan-jangan bisnis lagi sepi? Bukan. Bisnis masih lumayan. Tapi, ayahku sudah kritis. Sekarang terbaring di rumah sakit. Aku kenal seorang tabib yang sangat hebat. Orang-orang memanggilnya Tabib Agong. Bagaimana kalau ku bawa ke sana? Periksa. Siapa tahu ada jalan. Tabib Agong? Mungkinkah Tuan Bima Pratama? Namanya tak kuingat. Dia berjanggut. Pasti dia. Cepat bawa aku. Ayo. Dewi Lestari, inilah tabib yang kubicarakan tadi. Benar, Tabib Agung Dr. Pratama. Bagus sekali. Dokter, ini teman saya. Ayahnya sakit parah. Jadi dia datang untuk bertanya pada Anda. Kalau begitu, apa keluhan ayahmu? Coba ceritakan. Kalian lanjutkan bicara. Aku mau beli obat dulu. Dokter begini. Suplemen kesehatan. Aku sudah tua. Mau beli suplemen kesehatan untuk jaga-jaga. Semua ini aku mau beli. Bibi Mahendra. Cepat sekali. Kalian sudah selesai bicara? Apa kata dokter? Bibi Mahendra. Bisakah Anda mendapatkan pil empedu sapi? Ayahku hanya butuh pil itu. Dia bisa selamat. Aku mau bayar mahal untuk membelinya. Pil empedu sapi. Bisa. Serahkan padaku. Terima kasih banyak, Bibi. Intan, sorry. Kali ini, aku dapat barang bagus. Ini apa? Terasa hangat sekali. Ini baju dalam hangat. Kalian pakai di dalam. Nanti keluar rumah tidak takut dingin. Di sana barang bagus banyak sekali. Hidup di sana pasti sangat bahagia. Cepat ganti bajumu. Aku mau keluar sebentar. Ini, semua orang punya baju baru. Kenapa cuma kamu yang masih pakai jaket kapas lama yang compang-camping ini? Bibi Mahendra. Sekarang Anda sudah sukses. Jangan terlalu hemat. Pakai ini tidak dingin. Tidak dingin. Aduh, aku sekarang rasanya agak kepanasan sampai susah napas. Percaya? Coba pegang tanganku. Tanganmu hangat sekali. Orang yang tubuhnya kuat, pakai sedikit juga cukup. Yang kurang sehat, ya harus pakai baju tebal. Kamu itu Lemah. Dokter Santoso tidak ada? Oh, dia hari ini libur. Kalau di sini ada pil empedu sapi. Pil empedu sapi. Tahun lalu sudah berhenti produksi. Coba tanya ke warga. Siapa tahu masih ada sisa. Terima kasih. Saudara, bisakah bantu sebarkan? Kalau ada yang punya bahan obat, bisa ditukar dengan bahan pangan. Bisa. Terima kasih. Pil empedu sapi kemana? Kalian berdua, kemana saja? Aduh. Intan, kakimu sembuh? Kamu bisa jalan? Bu, aku bukan lagi orang tak berguna. Aduh. Sore tadi, setelah ibu pergi, aku dan Intan di rumah lagi bersih-bersih. Kakinya sembuh. Iya. Kami ke dokter. Katanya, tinggal istirahat lagi, nanti sama seperti orang normal. Wah, bagus sekali.
Nanti Bu masak makanan enak. Kita rayakan. Baik. Bibi Mahendra ada di rumah? Siapa itu? Raka Gunawan. Raka Gunawan. Ada apa? Bibi, kami dengar dari perawat klinik, di sini bisa tukar obat dengan beras. Jadi kami bawa mencoba. Bibi Mahendra, aku juga punya. Aku juga... Baik. Tunggu sebentar. Aku siapkan berasnya. Baik. Ini Terima kasih, Bibi Mahendra. Di tahun paceklik ini, masih mau bagi beras? sesama warga desa. Ngapain bilang terima kasih? Baik, sampai jumpa, Bibi Mahendra. Sampai jumpa. Bibi Mahendra, ginsengku ini sudah lama umurnya. Coba lihat, bisa ditukar lebih? Ginseng kualitas tinggi. Ini pun kau tukar? Karena pangan langka, ditukar beras itu yang terbaik. Intan, masukkan berasnya. Raka, kau tahu siapa punya pil empedu sapi? Pil empedu sapi? Aku ingat, Arif Santoso sepertinya punya. Beberapa waktu lalu, dia bawa empedu sapi untuk ditukar beras. Tapi empedu sapi kan tak berharga. Sepertinya tidak jadi. Raka, Bibi butuh bantuanmu. Bantu Bibi main sandiwara. Hah? Kemari. Aku beritahu caranya. Sudah paham? Bibi, nanti kita ketemu lagi. Baik. Raka, berasmu. Jangan lupa. Terima kasih. Intan, aku duluan ya. Kenapa cuma pamit sama Intan? Enggak sama aku? Sampai jumpa, Bibi. Sampai jumpa. Ini benar-benar anak perempuan besar, hati tak lagi di rumah. Ibu, jangan ngomong sembarangan. Bibi Mahendra. Baik. Arif Santoso, Mau apa kau kesini? ku dengar kau punya empedu sapi. Mau ku tukar dengan bahan pangan, bagaimana? Perempuan tua menyebalkan ini. Mau empedu sapi buat apa? Baik hati sekali mau mengirimiku bahan pangan. Jangan-jangan tubuhnya ada masalah, butuh pil empedu sapi untuk berobat? Bisa tidak? Bisa. Bagaimanapun juga, kau tetap ibuku. Ini, kau bawa 500 kg bahan pangan, ditambah 10 kg daging, baru ku tukar. Bahan pangan aku tak punya. Tapi, bisa ku perhatikan. Memberimu 3 lembar uang kertas 10 yuan hitam. 3 lembar uang kertas 10 yuan hitam? Kau mau bohongi siapa? Aku minta 2.200.000 rupiah? Kau sekarang orang terkenal kaya di desa. Jumlah segini tak banyak bagimu? Mimpi saja. Kulihat kondisimu begini. Pasti kena penyakit berat. Butuh empedu sapi untuk berobat ya? 2.200.000 rupiah? Untuk beli nyawa tak banyak. Bibi Mahendra. Bibi Mahendra, ku dengar kau mau pakai 3 lembar uang kertas 10 yuan hitam untuk menukar empedu sapi. Benarkah? Kebetulan rumahku punya empedu sapi siap pakai. Benarkah? Kalau gitu sekarang ambil di rumahmu ya. Hah, tak perlu banyak bicara dengan si binatang ini. Ayo pergi. Dia juga punya empedu sapi? Tidak. Jangan biarkan dia tukar dengan dia. Sekarang empedu sapi tak berharga. Aku tak boleh dapat apa-apa. Begini. Sekarang kau beri aku 3 lembar uang 10 yuan hitam. Aku langsung kasih empedu sapinya. Ini, Bibi, 2 lembar saja cukup. sungguh, kalau pergi. 1 lembar. Sungguh. 1 lembar. Aku kaya. Raka, aktingmu tadi luar biasa. Kalau si brengsek itu tahu, dia ditipu, pasti dia ngamuk. Wah, pasti meledak marahnya. Bibi Mahendra, ini tugas saya. Sudahlah. Aku tahu kau suka Intan. Pacaran dengan Intan. Aku tidak melarang. Bibi, akhirnya kau datang. Pil empedu sapinya mana? Tunggu. Lihat. Ini bukan... Iya, ini dia. Nah, ponsel ini kau bawa, biar lebih mudah urusannya. Itu
100 juta untuk Empedu Sapi. Sudah aku transfer ke rekening bankmu. Ponsel ini sudah lama aku inginkan. Tapi, aku tak bisa pakai. Aku ajari. Ayo. Buka, lalu sentuh sini-sini. Ya, buka. Wah, barang ini ternyata mudah juga. Bibi Mahendra, lagi masak? Lagi ambil obat buat ibumu, Raka? Bibi Mahendra, di desa pemilihan tahunan, kepala desa. Sebentar lagi dimulai. Kau daftar belum? Tahun ini, aku juga mau nyalon jadi kepala desa. Masih pakai sistem pemungutan suara? Masih sistem pemungutan suara. Bibi Mahendra, cepat daftar. Pasti aku pilih kau. Baik. Terima kasih. Kasih tahu kabarnya, Raka. Cepat pulang. Ingin jadi kepala desa? Aku tak akan biarkan kau berhasil. Kepala desa, pasti aku yang jadi. Warga sekalian, aku beli radio. Ajak kalian semua dengar bersama. Kak Sari. Sepertinya aku dengar suara radio. Radio? Apa aku tak salah dengar? Aduh. Kenapa lihat aku? Reaksinya kayak gini? Apa kalian juga mau pergi dengar radio? Iri ya? Siapa yang mau? Cuma radio jelek kok. Kalian-kalian ini, jangan pura-pura. Kalian pernah lihat radio? Pemilihan kepala desa kali ini, kamu tunggu saja kalah. Nanti aku jadi kepala desa. Hari baik kalian. Langsung tamat. Cuma radio jelek kok. Kami tak mau. Aku bisa datangkan barang yang lebih bagus daripada radio. Besar mulut. Sudah tua-tua begini, banyak ngibul bikin umur pendek. Cepat pergi dari sini. Pergi, pergi, pergi. Ya, cepat pergi. Pergi, tunggu saja. Aku sekarang langsung ke zaman modern, cari barang-barang baru. Ini tablet model terbaru kami. Beri aku 100 unit. 100? Lihat orang ini pakaiannya biasa saja. Jangan-jangan dia pengusaha kayak di novel yang keluar dengan gaya sederhana. Oh ya, di setiap tabletnya, tolong diunduh 10-20 drama televisi. Pokoknya makin banyak makin bagus. Drama televisi? Hobi orang kaya memang aneh. Baik, saya ambilkan untuk Anda. Terima kasih. Total Rp4.399.000. Ini struk Anda. Nona, barangmu ini rusak. Aku tak mau lagi. Kembalikan uangku. Bibi, tablet ini tak rusak, hanya habis baterainya. Habis baterainya. Kalau gitu, bagaimana cara mengisinya? Lihat, colok begini. Oh, sudah bisa. Ini fakturmu. Nanti ku bantu antarkan ke rumah. Tak usah, tak usah. Anakku sebentar lagi jemput. Anda sibuk dulu saja. Baiklah. Kalau aku sulap di sini, bisa-bisa kau kaget. Lampunya terang sekali. Dibanding lampunya tanah kami. Jauh lebih terang. Anda suka, Bibi? Lampu ini ku beli 2, yang ini untukmu. Tempat kami susah mengisi daya. Tak apa, beli baterai saja. Kalau begitu, ku ambil tablet ini untuk ditukar. Tablet? Itu rugi untukmu? Tak rugi, ambil saja. Baik. Aku pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Intan, nanti kalau baca, pakai lampu ini. Lampu ini lebih terang dari lampu minyak tanah. Arif, hari ini masih bisa dengar radio di rumahmu? Tentu saja. Sekarang juga aku panggil mereka, ulang, dengar radio bersama. Bagus, kami semua ingin tahu kapan bisa dengar lagi. Sekarang juga pergi, ayo. Baik. Ayo. Dr. Santoso. Ayo,
ke rumahku dengar radio. Siap, datang. Ayo. Cuci baju apa lagi? Tidak boleh. Kau harus mengalah. Ikut kami dengar radio. Radio itu sudah ketinggalan zaman. Buat apa didengarkan? Jangan cuma omong doang. Masa rumahmu punya televisi? Biar kamu lihat dunia. Lihat, ini apa? Kok orangnya ada di dalam benda ini? Bisa bergerak pula, bahkan berwarna. Ini namanya drama televisi. Sekarang ini, lagi ngetren nonton ini. Luar biasa. Geser tangan langsung hilang. Kayak sulap. Persis sulap. Kenapa? Belum pernah lihat ya? Kalau semua mau nonton, tak usah ke rumahku. Aku kasih satu untuk tiap keluarga. Saling beritahu ya. Antre untuk ambil. Beneran nih? Dikasih gratis? Tentu saja, kita kan satu desa. Kalau ada barang bagus, pasti harus berbagi. Rumahku duluan ambil satu. Aku juga mau. Semua antre untuk ambil. Antre dulu. Kenapa? Kamu juga mau? Ini tunjangan untuk desa. Aku juga warga desa ini. Kenapa tak boleh ambil? Pokoknya, anjing tak boleh ambil. Siapa yang kau hina? Siapa yang nyaut dia yang kuhina. Kamu. Pergi, keluar. Ayo pergi. Berani juga kamu datang. Sudah tua bangka, pulang saja cangkul tanah. Menang kalah belum tentu. Buru-buru apa? Aku tak percaya mereka akan pilih nenek-nenek. Sekarang persilakan kedua, calon naik panggung untuk pidato kembali. Setelah pidato selesai, semua akan memilih. Satu orang satu suara. Baik. Halo semuanya, saya Arif Santoso. Saya sendiri, baru pulang dari kota. Saya akan bawa teknologi baru ke desa kita. Hidup kita akan lebih mudah. Saya sudah pesan dari kota sebuah traktor. Tiba 3 hari lagi. Bagus. Halo semuanya, saya Mahendra. Sekarang ini, tahun paceklik, kalian tahu, karena kekurangan air, kapasitas produksi menurun. Kalau saya terpilih, pertama-tama, saya cari sumber air, selesaikan masalahnya, agar semua hidup sejahtera. Kau waras tidak? Anggap diri dewa? Seluruh negeri tak bisa selesaikan. Kau nenek tua bisa? Kau nenek tua bisa? Cari sumber air, Bibi Mahendra. Bualanmu keterlaluan, terlalu hebat. Warga sekalian, percayalah pada saya pasti temukan. Tidak percaya? Kecuali kau tanda tangani janji. Kalau kau bisa posisi kepala desa, untukmu. Kalau gagal, pergi dari desa. Baik, tanda tangan saja. Drama televisi ini seru sekali. Bibi, untuk apa cari sumber air? Pakai detektor? Teman saya beli, cuma main 2 kali. Lalu berdebu di gudang. Jangan urusi, ini barang berharga. Saya butuh untuk hal penting. Oh ya, kamu rekomendasikan drama itu untukku. Sangat bagus. Syutingnya seperti kisah nyata. Ayo pergi. Kenapa dia selalu serba cepat dan ramai begini? Bibi Mahendra, kamu yakin alat ini bisa temukan sumber air? Hehehe. Ayo coba naik gunung. Ayo,
Menurutmu alat ini berhasil? Penampakannya cukup meyakinkan. Gali di sini. Air. Benar ada air. Terus gali. Sebelumnya kami meragukanmu, kami yang kurang wawasan. Jangan kau samakan dengan kami ya. Kita kan satu desa. Hal kecil, hahaha. Nah, sesuai perjanjian, jabatan kepala desa ini jadi milik Bibi Mahendra. Bapak pemimpin. Terburu-buru. Panggil aku kemari. Ada apa? Bibi Mahendra, rumahmu masih ada beras? Di sini masih butuh beberapa ton beras. Sebanyak itu? Bukannya kekeringan sudah berakhir? Kenapa masih butuh banyak beras segitu? Kekeringan memang sudah berakhir. Tapi dalam negeri kekurangan beras masih sangat besar. Jadi Anda ingin terus beli beras? kami ingin membuat lebih banyak orang kenyang. Membeli beras akhirnya cuman mengatasi gejala, bukan akarnya. Tak ada cara lain. Sekarang kapasitas produksi beras dalam negeri sama sekali tak bisa mengimbangi. Aku ada cara. Akhirnya data ini bisa dipakai. Bibi Mahendra, menurutku sih, pengetahuan pertanian ini mau terjun ke bidang pertaniannya. Aku bantu teman cari data. Bukannya data ini ada di internet, suruh dia aja cetak sendiri. Printerku ini udah mau rusak dibuatnya. Dia nggak bisa pakai ini. Lebih payah dari aku. Jadi ya harus dicetakin. Tenang aja, nanti ada barang lama aku kasih ke kamu. Hahaha, oke. Kamu bilang gini, printerku ini masih kuat, bisa dipakai lagi. Ini Isi di dalamnya. Bukan level teknologi sekarang. Bibi, kamu ini siapa sih? jangan banyak tanya. Nyonya Mahendra, isi di sini bisa bikin negara kita unggul di dunia. Meski tanpa aku, negara kita pasti bisa capai ini. Benarkah? Tentu saja. Harus percaya sama bangsa kita. Dengan data ini, kapasitas produksi bisa naik. Kita nggak perlu khawatir soal pangan lagi. Bibi, isinya cukup untuk bawa kamu ke puncak dunia. Kamu yakin? Serahkan ke kami. Jangan lupa asal-usul. Ini tempat yang membesarkanku. Berkontribusi untuk kampung halaman. Itu wajib. Rapat penghargaan di ibu kota provinsi nanti. Pasti dapat pegawai teladan. Umurku segini. Masih bisa dapat penghargaan? Kau mau apa? Bu, akhirnya kutemukan ibu. Ada apa, Intan? Gimana sih? Astaga, Bu. Gawat. Kak Sari bilang mau cari jamur. Sampai sekarang belum pulang. Begitu aku pulang, di halaman kutemukan batu dan kertas ini. Kalau mau Kak Sari selamat, serahkan semua uang dan pangan. Serahkan semuanya. Bu, kakak menculik Kak Sari. Bu, kakak menculik Kak Sari. Bocah tengik ini tak habis-habis. Bu, gimana ini? Intan, kamu cari polisi dan kepala regu dulu. Aku akan selamatkan Sari. Cepat. Manis kecil, mau manfaatin aku. Mimpi. Si cantik, gara-gara kamu, ibuku sampai tak mau aku. Sekarang Maya juga pergi. Aku makan saja susah. Ini salahmu sendiri. 3 tahun di ibu kota dulu, kami yang menopangmu. Kau pikir kaki Intan, kenapa bisa cedera? Bukan karena cari uang lebih buat pinjaminmu? Tertimpakah? Banyak omong tak berguna. Aku mau lihat, di hati si tua bangka itu, mana yang lebih penting, kamu atau uang? Jangan. Tua bangka, bawa uangnya? Arif Santoso.
Jangan gegabah. Uang kau bawa. Mataku, Ibu, Ibu, Kak Sari, kalian baik-baik saja? Baik, Bu, kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa. Polisi, jangan bergerak. polisi? Mahendra, aku anak kandungmu. Kau berani melaporkanku? Jika kalian keluarga, bisa dipertimbangkan untuk mediasi. Bapak-bapak polisi, urus sesuai aturan saja. Aku sudah lama bukan ibunya. Baik, nanti dalam beberapa hari, kalian akan dipanggil resmi untuk berita acara. Baik, Hati-hati di jalan. Kalian Pergi. Penghargaan pegawai teladan kali ini diputuskan diberikan kepada Ibu Mahendra, penghargaan kontribusi luar biasa. Materi yang ia berikan telah meningkatkan kapasitas produksi pertanian kita sebesar 30%. Teknologinya terdepan di seluruh dunia. Selanjutnya, silakan Bapak Pemimpin menyerahkan penghargaan kepada Ibu Mahendra. terima kasih Bapak. Bagus. Bagus. Saudari Mahendra, maukah beri sedikit sambutan? Saya yakin, asalkan semua bersatu hati, pasti bisa mengatasi semua kesulitan, membuat negara kita semakin maju. Bagus. Bagus. Saudari Mahendra, tunggu sebentar. Bapak ada beberapa pertanyaan untukmu. Selama masa paceklik, kau menyediakan bahan pangan dan barang bagi warga. Ini budi besar. Sebenarnya saya tidak berbuat banyak. Jangan terlalu rendah hati. Ada satu hal yang membuat saya penasaran. Kenapa kau rela menyerahkan semua ini pada negara? Negara makmur, rakyat pun sejahtera. Bagus, punya kepentingan besar di hati. Tidak sepatutnya dipuji. Saudari Mahendra, benar-benar warga yang baik. Saya masih ada rapat. Saya pergi dulu. Oh, baik. Hidup ini semakin hari semakin baik.